Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membuat testimoni tentang vaksinasi virus COVID-19 di Indonesia. Timbul pertanyaan, apa manfaat vaksinasi ini bagi rakyat Indonesia? Apakah dengan mematuhi protokol kesehatan tidak cukup untuk menekan laju infeksi virus COVID-19 di Indonesia? Jawabnya adalah cukup. Kalau rakyat Indonesia betul-betul patuh melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Tapi fakta di lapangan berkata lain, bahwa kita pernah mencapai laju infeksi per hari itu 14.000. Itu artinya rakyat Indonesia susah diatur. Siapa saja, tidak merujuk pada kelompok tertentu, siapa saja, rakyat Indonesia ini susah diatur. Oleh karena itu, mau tidak mau, vaksinasi ini harus dijalankan dalam rangka membentuk herd immunity atau imunitas dalam skala sosial. Kalau kita ketahui, kita divaksin itu tujuannya untuk membentuk imunitas individual. Maknanya medis, tetapi kalau banyak orang divaksin dalam waktu yang hampir bersamaan dalam kondisi pandemi, itu yang dituju bukan hanya kekebalan individual, tapi adalah membangun herd immunity. Herd immunity ini pengertiannya bukan hanya kolektivitas dari kekebalan individual, bukan hanya pengertian medis, tapi sebenarnya ini pengertiannya lebih kepada pengertian fisis, yang ini harus dipahami oleh rakyat Indonesia. Herd immunity atau imunitas skala sosial adalah suatu pengertian fisis di mana virus COVID-19 ini yang modus penularannya adalah model-model stokastik, dan virus ini di dalam droplet dia punya umur sekitar 5 menit di udara tropis seperti Indonesia ini, dia punya umur 5 menit dan dia punya jarak penularan sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu sudah kesulitan menemukan korban baru, karena kesana ketemu orang kebal, kesana ketemu orang kebal, kesana ketemu orang kebal, akhirnya karena umurnya dibatasi hanya 5 menit, dia mati sendiri. Itulah namanya herd immunity. Vaksinasi ditujukan untuk membentuk herd immunity. Herd immunity itu bukan hal yang statis, bukan hal diam terbentuk langsung selamanya. Oh tidak, untuk setiap tipe infeksi berbeda-beda. Khusus untuk vaksin COVID, khusus untuk virus COVID-19 ini, herd immunity karena vaksinasi itu umurnya terbatas. Jadi pengaruhnya banyak sekali. Efektivitas dari vaksinasi di Indonesia yaitu efikasi dari vaksin itu sendiri, umur kekebalan individual di tubuh manusia, distribusi penduduk Indonesia, dan ketersediaan nakes dan vaskes. Ini harus dimengerti. Dan ini jika harus ada, 4 hal ini jika harus ada secara bersamaan, maka hitungan saya mengatakan umurnya sekitar 1 tahun. Jadi pemerintah betul-betul berkejaran dengan waktu untuk vaksinasi ini. Jika memang ingin laju infeksi virus COVID-19 ini drop pada tingkat yang sangat rendah. Jika kondisi ini dicapai, laju infeksi sangat rendah, dan warga bangsa tetap menjalankan protokol kesehatan, maka sangat mudah, sangat mungkin sekali membinasakan yang kecil ini dalam waktu yang singkat.
kita melihat pandemi ini bukan hanya dari segi medis, sekali lagi bukan hanya segi medis, tapi dari aspek lain, terutama aspek ekonomi, kehidupan rakyat Indonesia. Ini harus dimengerti, tidak hanya dari aspek medis. Maka dengan tujuan tersebut, vaksinasi adalah satu-satunya cara saat ini yang bisa dikerjakan oleh pemerintah untuk menekan laju infeksi virus COVID-19 di tanah air. Saya beberapa waktu yang lalu, sekitar tanggal 17 Januari 2021, telah menulis surat terbuka ke Presiden Jokowi mengusulkan vaksin mandiri. Artinya vaksin gratis didampingi vaksin mandiri. Dan pemerintah sudah mengeluarkan izin vaksin mandiri ini, sudah ada izinnya, ada payung hukumnya. Saya ingin menjelaskan hal itu supaya tidak terjadi salah tangkap. Orang yang memilih vaksin mandiri atau gratis itu adalah pilihan masing-masing. Bukan berarti orang yang memilih vaksin mandiri dia kehilangan haknya untuk mendapatkan vaksin gratis. Tidak. Vaksin mandiri ini dimunculkan, idenya saya munculkan adalah untuk mempercepat proses vaksinasi di Indonesia. Karena seperti di atas yang saya katakan, 4 hal itu harus ada dalam bersamaan, yaitu efikasi dari vaksin virus COVID-19, umur dari antibodi di dalam tubuh manusia, distribusi penduduk Indonesia, ketersediaan nakes dan vaskes di Indonesia. 4-empatnya ini harus ada secara bersamaan untuk menurunkan laju infeksi virus COVID-19. Vaksin mandiri ditujukan untuk mempercepat proses vaksinasi. Itu tujuannya. Saya tahu persis pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan semuanya dengan baik, semuanya dengan serius untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Walaupun saya bukan orang pemerintahan, walaupun saya tidak di lingkaran kekuasaan, tapi saya tahu persis bahwa Presiden Jokowi telah melakukan segalanya untuk bangsa ini. Jadi jangan sampai disalahartikan makna dari vaksinasi mandiri ini. Vaksinasi mandiri ini ditujukan untuk agar proses vaksinasi di Indonesia lebih cepat. Di surat terbuka saya yang tanggal 17 Januari 2021, saya mengatakan bahwa kuncinya proses vaksinasi itu di Pulau Jawa. Bukan berarti ingin memprioritaskan orang Jawa, tidak. Di Pulau Jawa ini laju infeksinya paling tinggi. Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur. Itu laju infeksinya paling tinggi. Ada beberapa di luar Jawa, di Sumatera, tapi yang sebelah timur sana laju infeksinya rendah. Kalau di Jawa selesai, maka di tempat lain juga selesai. Saya tahu pasti itu. Sehingga vaksinasi itu harusnya diprioritaskan di Pulau Jawa, selesai secara simultan juga dilakukan di daerah lain, tapi prioritasnya di Pulau Jawa karena laju infeksi yang paling tinggi itu ada di Pulau Jawa. Jawa selesai, di luar Pulau Jawa juga selesai. Itu kira-kira testimoni saya tentang vaksinasi pagi ini. Besok saya akan membuat testimoni lagi tentang mengatasi krisis keuangan di PT Garuda Indonesia, tata kelola energi dan sumber daya mineral, pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.